Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita selalu berzikir, mengingat, memuji dan memuja Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagai seorang muslim kita yakin susunan kata la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik seluruh alam semesta ini, termasuk diri kita sendiri, yang mengatur penggantian siang malam, pergantian musim, populasi manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan apapun yang terjangkau oleh mata kita ataupun tidak terjangkau. Tidak ada sekutu bersamanya. Dia maha suci, maha mulia, maha luas ilmunya, dan segala sesuatu telah terliputkan dengan ilmunya. Tidak akan jatuh sehelai daun pun kecuali dengan izinnya, dan tidak akan mungkin berkedip mata seseorang kecuali juga dengan izinnya, dan sampai kepada hal-hal yang kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua susunan kata ini alhamdulillah sebagai kata-kata syukur, berterima kasih kepadanya, dan sangat pantas kita bersyukur, terutama yang hadir pada siang ini di mana kita bisa sholat duhur berjamaah, kemudian plus lagi kita juga bisa untuk menghadiri majelis ilmu. Karena memang tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, ini bagian daripada ibadah. Dan hari ini juga seringkali kalau kami masih hidup dan masih isi pengajian, kami ingatkan diri kami dan jemaah sekalian adalah hari emas kita. Hari di mana kita masih bisa menambah amal-amal soleh kita. Kalau di masa lalu kita sudah kerjakan amal soleh, hari ini tinggal kita tambah. Kalau di masa lalu ada hal-hal yang kurang dari amal soleh, hari ini kesempatan kita sempurnakan. Kalau di masa lalu ada amal soleh yang belum kita kerjakan, hari ini kesempatan kita kerjakan. Dan kalau di masa lalu masih ada dosa-dosa yang pernah kita lakukan, maka hari ini kesempatan kita taubat agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan tidak menghukum kita. Dan alhamdulillah atas nikmat ini semua, tinggal bagaimana setiap orang di antara kita mempertahankan amal solehnya sampai ia wafat, sebagaimana Allah kekalkan dalam firman-Nya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Dan juga dalam firman yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, suri tauladan semua orang-orang beriman, dan juga sebaik-baik contoh penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi utusan Allah sesudah beliau. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan untuk kita mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan tentunya harapannya agar diberikan juga apa yang sudah Allah janjikan. Yang mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya secara otomatis akan dibalas 10 salam dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, bila Allah Azza wa Jalla mudahkan, kita akan lanjutkan pada buku kita yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri hafizahullah, 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa neraka. Dan tidak henti-hentinya kita sebutkan dan kita sampaikan supaya Bapak Ibu menyadari masalah ini, kalau akhir perjalanan kita semuanya cuma dua: surga bagi orang-orang yang patuh, beriman kepada Allah dan sibuk dengan amal-amal saleh, dan dia akan kekal selamanya di dalamnya. Tidak ada orang masuk surga kemudian keluar lagi. Makanya setiap kita baca ayat tentang surga, jannah bahasa Arabnya, Allah selalu ikutkan dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Ya. Kemudian juga akhir yang kedua adalah neraka, dan ini penyesalan abadi. Tentu di neraka ada dua golongan, ada yang kekal abadi selamanya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan para munafik, ya. Dan ada orang-orang yang sementara disiksa di sana, yaitu orang-orang beriman yang dosanya lebih dominan daripada amal salehnya, dikenal dengan istilah usatul mu'minin. Maka mereka akan masuk ke neraka, dibersihkan dosa-dosanya, lalu kemudian mereka bisa masuk ke dalam surga. Namun tentu kita berharap kita akan menjadi golongan yang langsung masuk ke dalam surga dari awal hisab kita. Bahkan kalau perlu kita masuk tanpa hisab, karena memang ada dikhususkan lagi hamba-hamba Allah yang ekstra kepatuhannya
ekstra keimanannya, maka secara otomatis mereka bisa masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana kata Nabi SAW, ada 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa hisab itu. Jadi tujuan buku ini dipelajari adalah bagaimana kita memahami, sudah cukup. Bagaimana kita mempelajari langkah-langkah yang cerdas. Maksudnya orang-orang yang mau memahami masalah ini, menurut penulis tentunya ya, bagaimana dia segera menyelamatkan dirinya sebelum tiba masa kematian yang akhirnya membuat dia tidak bisa selamat dari neraka karena meninggal dalam keadaan kafir, musyrik ataupun munafik, atau dia menjadi usatul mukminin, dosanya masih dominan, tidak mau taubat selama di dunia, selalu lalaikan amal-amal saleh sehingga dia masuk ke neraka. Nah, di sini beliau memandu ijtihad tentunya, upaya dari beliau menyusun 80 poin dari dalil-dalil yang beliau jangkau bisa menyelamatkan kita dari api neraka yang penuh dengan siksaan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai poin ke-36, masalah menjawab ucapan muadzin, dan sudah kita jelaskan panjang lebar tentang masalah keutamaan azan, muadzin ya. Kemudian bagaimana orang kalau bersegera menjawab azan tersebut dengan sholat dan seterusnya. Itu sudah kita bahas, tidak akan kami ulangi lagi. Yang pegang bukunya tentu sudah tidak asing di poin 36, bisa kembali mempelajari masalah itu nanti dan bisa mengikuti cuplikan yang sudah kami angkat di media kami tentang bahasan poin ini. Sekarang kita masuk dari 80 langkah cerdas selamat dari neraka. Ini adalah langkah yang ke-37. Masalah mulailah dengan kebaikan dan tutuplah dengan kebaikan, maka surga bagimu. Apa alasannya judul ini? Hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan hadis ini oleh beliau, dan Imam Az-Zahabi rahimahullah menyetujui tentang kesahihan hadis ini. Serta hadis ini juga dinukil oleh sebagian ulama-ulama hadis yang lain. Bunyinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ar-rajulu ila firashihi atahu malakun wa syaitan, fayaqulu al-malak ikhtim bi khairin wa yaqulu asy-syaitan ikhtim bi syarr, fa in dzakara Allah thumma nama batatil malaikatu takla'uhu, fa in istayqadha qala al-malak iftah bi khair وقال الشيطان افتح بشر فإن قال الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدي إنه كان حليما غفورا الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فَإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَا تَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Terjemahannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang beranjak tidur, maka malaikat dan syaitan bergegas mendatanginya. Malaikat pendampingnya akan berkata, tutuplah harimu dengan kebaikan. Syaitan pendampingnya akan berkata, tutuplah hidupmu dengan keburukan. Jika dia berzikir pada Allah, kemudian tidur, zikir sebelum tidur, maka malaikat akan bermalam menjaganya. Manakala dia bangun, malaikat akan berkata, mulailah hidupmu dengan kebaikan. Syaitan pendampingnya akan mengatakan, mulailah dengan keburukan. Jika dia mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan jiwaku dan tidak mewafatkannya dalam tidurnya, segala puji bagi Allah yang menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan supaya jika jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya dia maha penyantun lagi maha pengampun. Ini terjemahan dari surah Fatir ayat 41. Segala puji bagi Allah yang menahan langit sehingga ia tidak jatuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Maka seandainya dia jatuh dari tempat tidurnya lalu mati, maka dia akan masuk surga. Riwayat ini langsung saja kita ambil pelajaran-pelajarannya Bapak Ibu sekalian, dan nanti akan kita lebih luaskan seperti biasa. Yang sudah ikut dari awal kajian kita tahu metode yang kami gunakan ya.
Yaitu kita akan perkaya nanti dengan syarah atau penjelasan-penjelasan. Yang pertama yang kita bisa ambil dari riwayat ini Bapak Ibu sekalian adalah seseorang muslim dianjurkan beristirahat, tidur, ya. Dan tidur adalah perbuatan mubah secara hukum fikih, mubah dikerjakan, tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Secara hukum fikih begitu definisinya. Dia mirip dengan hukum olahraga, hukum makan dan minum, hukum tidur, ya. Kemudian hukum mandi. Semua ini hukum dasarnya mubah. Tapi tentu dia akan bisa berubah secara hukum fikih, bisa menjadi sunnah bila Bapak Ibu niat menjadikan atau memberikan hak jasad. Contoh misalnya, kita tidur bukan hanya karena ngantuk, tapi karena niat saja dalam hati, digeserkan niatnya dalam hati, bukan hanya sekedar hilangkan ngantuk, tapi memberikan hak jasad yang Allah ciptakan dengan sinyal-sinyalnya. Jadi kalau ngantuk itu kan sinyal untuk istirahat. Sebagaimana lapar sinyal untuk makan, haus sinyal untuk minum. Berarti tubuh kita sedang punya alarm membutuhkan itu. Sama dengan olahraga supaya sehat misalnya. Mandi biar segar. Nah kalau kita niatkan bukan hanya sekedar hilangkan ngantuk, bukan hanya sekedar supaya sehat, bukan hanya sekedar misalnya supaya hilang lapar, haus, ya, seger, ya, makan, minum, mandi misalnya. Dan diniatkan untuk memberikan jasad, menjalankan sabda Nabi SAW, wa inna li jasadika alika haqqa, dan jasadmu juga punya hak, maka dia berubah hukum fikih dari mubah menjadi sunnah. Artinya bisa berpahala. Dan ini kami sarankan jemaah sekalian terapkan dalam hidup. Karena setiap hari kita tidur. Tidak akan mungkin kita lewat satu hari tanpa tidur sama sekali. Tidak tidur maka kita akan lemas, ya. Dan kita tahu permasalahan-permasalahan juga banyak hadir dalam kehidupan orang kalau sering begadang, ya. Dan kurang istirahatnya, ini salah satu yang mengganggu kesehatan dia tentunya. Nah sekarang pada saat mau tidur, niatkan tidur itu karena ingin memberikan hak jasad. Makan, memberikan hak jasad. Minum juga memberikan hak jasad. Mandi memberikan hak jasad. Olahraga memberikan hak jasad. Untuk menjalankan sunnah Nabi SAW. Wa inna li jasadika alika haqqa. Dan jasadmu punya hak. Nah cuma memang dalam Islam ada adab-adab tidur itu. Dan juga jangan luput, karena pahalanya banyak sekali. Wudu sebelum tidur. Orang yang meninggal dalam kondisi wudu pada saat tidur, meninggal di atas Islam atau fitrah. Itu jelaskan dalam hadis. Kemudian zikir pada saat mau tidur. Banyak sekali ragamnya doa mau tidur. Minimal Anda baca salah satunya. Kalau bisa semuanya sangat bagus, ya. Kita berzikir, Nabi SAW membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kemudian meniup telapak tangan lalu mengusap badan. Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk membaca ayat kursi sebelum tidur, kata Nabi SAW, siapa yang membacanya maka dia akan dijaga dari syaitan sampai pagi. Kita dianjurkan baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, Lillahi ma bis samawati ma fil ardh, sampai akhir, dan Allah akan memberikan apapun yang dia minta dari ayat-ayat tersebut, karena di situ akhirnya banyak doa-doa. Kita juga dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, yang kata Nabi SAW, siapa yang baca sebelum tidur maka dia akan selamat dari kesyirikan, ya. Kita dianjurkan membaca Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Kata Nabi SAW, siapa yang menuju ke ranjangnya lalu dia baca istighfar ini 3 kali, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak butiran pasir di muka bumi, walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sebanyak daun-daun pohon. Dalam riwayat lain dikatakan walaupun dia lari dari medan perang. Dianjurkan membaca subhanallah, alhamdulillah dan Allahu Akbar. Subhanallah dan alhamdulillah masing-masing 33, Allahu Akbarnya 34. Kalau habis sholat kan semuanya 33. Kalau mau tidur, Allahu Akbar ditambah lagi 1 jadi 34. Dan cukup banyak zikir-zikir tentunya yang dianjurkan untuk dibaca, variannya cukup banyak. Anda bisa baca semua bagus, kalau tidak maka minimal sebagiannya itu, ya. Oleh karena itu kalau mau tidur, anjuran para ulama jangan naik keranjang sudah ngantuk sekali. Justru kita luangin waktu sebelumnya supaya sempat wudu, sempat zikir, karena zikir ini panjang, ya. Panjang. Bahkan ada riwayat Nabi SAW membaca sebelum tidur surah As-Sajdah 30 ayat, cukup banyak.
Ada hadis juga yang menjelaskan orang yang membaca Al-Mulk pada hari itu atau dalam satu harinya, termasuk pada saat mau tidur gitu ya. Kalau dia tidak sempat baca dalam sehariannya, maka dia akan selamat dari fitnah kubur dan sekian banyak tentunya. Nah, makin banyak kita baca maka makin banyak pahala kita gitu ya. Nah itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, selain wudhu tadi yang pertama, yang kedua baca zikir-zikir. Saat mau tidur, yang ketiga adalah bagaimana setiap orang diantara kita balik sebelah kanan, sisi kanan lambungnya. Begitu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ini yang berhubungan dengan faedah pertama dari hadis, adanya tidur dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua, adanya pendamping setiap manusia dari malaikat sama syaitan. Ya. Jadi ada malaikat selalu mendampingi kita, dikenal dengan malaikat hafadzah, penjaga. Selain malaikat pencatat amal baik dan amal buruk, jadi manusia didampingi oleh 3 malaikat. Dan dia juga didampingi oleh qarin dari syaitan. Dan Nabi SAW mengatakan semua kalian pasti ada pendamping dari syaitan. Lalu kata para sahabat, termasuk anda ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, iya termasuk saya. Hanya saja Allah telah memberikan petunjuk syaitan pendampingku sehingga tidak mengingatkan kecuali kebaikan. Nah pertanyaan sederhana sekarang, dari mana kita tahu malaikat itu ada, syaitan itu ada, sementara Allah menghijab, menutup mata kita, kita nggak bisa melihatnya. Hadis yang digunakan oleh para ulama, untuk membuktikan keberadaan malaikat sama syaitan adalah hadis ini diantaranya. Karena Nabi SAW memberikan kepada kita bocorannya, dari mana kita tahu malaikat itu ada, dari mana kita tahu syaitan itu ada? Dari bisikannya. Dari bisikan keduanya. Semua bisikan yang mengajak kepada ketaatan kepada Allah dari malaikat. Semua bisikan yang mengajak pada maksiat pada Allah dari syaitan. Selesai. Contoh misalnya, Anda dengarkan azan, hayya 'alas shalah kayak tadi. Ayo salat, hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Lalu ada bisikan dalam jiwa kita, salat. Lihat orang miskin, bantu. Melihat cuplikan video haji umrah atau Mekah Ka'bah, umrohlah, hajilah. Kayak ada bisikan begitu. Lihat Al-Quran mau baca, ada majelis ilmu mau datang. Bapak Ibu tadi pada saat mau datang itu ada bisikan pengaruh dari malaikat pendamping kita. Kalau tidak, Anda tidak termotivasi untuk itu. Intinya semua bisikan dalam hati dan dalam raga dan jiwa kita ini untuk amal saleh dari malaikat. Kemudian semua bisikan lawannya justru yang bilang, kalau misalnya malaikat mengatakan sholatlah, ada bisikan mengatakan nanti aja. Itu dari syaitan. Orang miskin, masih kuat. Al-Quran nanti aja. Selalu semua ditunda. Dari syaitan. Ya. Dan ini kita bersyukur sebagai orang beriman karena kita dikasih bocorannya. Sehingga kita tahu ini. Berapa banyak orang yang jahil tentang masalah dia tidak tahu. Ternyata bisikan baik dari malaikat, bisikan buruk dari syaitan. Dan itu selalu ada setiap saat. Ini bersaing, tinggal yang mana biasa kita ikutin. Kita ikutin bisikan malaikat kah atau kita ikuti bisikan syaitan, gitu kan? Nah seperti itulah. Dan mereka ini tidak meninggalkan kita sama sekali, selalu bersama kita sampai seseorang dari kita wafat. Tentu kita tidak tahu siapa namanya malaikat dan syaitan itu. Intinya ada pendamping kita dari kalangan itu, ya. Jadi nanti habis kajian tidak usah tanya Ustaz siapa nama syaitan pendamping kita atau malaikat pendamping, itu nggak perlu, ya. Yang penting kita tahu ada pendampingnya. Karena saya pernah di majelis ilmu ada yang tanya, Ustaz iblis punya istri enggak? Saya bilang saya enggak tahu, saya enggak hadiri pernikahannya. Karena pertanyaannya enggak perlu. Untuk apa tahu tanya istrinya iblis gitu kan? Atau anak-anak iblis, enggak penting banget. Karena yang dibahas adalah oleh Allah iblisnya dan kejahatannya, dan kita tinggal menghindar dari kejahatannya, selesai. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya gitu ya. Sama dengan umat-umat sebelum kita yang dibinasakan oleh Allah, ambil pelajaran dari kejahatan mereka. Ya. Misal supaya kita tidak melakukan hal yang sama, karena hukuman bisa menimpa hal yang sama. Nah kurang lebih seperti itu. Ya. Dan malaikat ini selalu membisikkan kebaikan, syaitan selalu membisikkan keburukan. Gitu ya. Nah yang paling mendasar dalam hadits ini disebutkan adalah kalau seseorang mau tidur, malaikat itu akan datang dengan syaitan, kata Nabi SAW. Malaikat akan mengatakan ikhtim bi khair, tutup hidupmu dengan kebaikan. Maka sebelum kita tidur biasanya malaikat itu mengingatkan kita amal-amal baik kita hari itu.
Misal nanti malam Bapak Ibu akan tidur, nanti ingat, oh mengenang tadi kita sudah hadir majelis, tadi kita sholat, tadi kita sedekah, tadi kita bakti sama orang tua, tadi kita jenguk orang sakit, tadi kita zikir. Dan sudah pantas seorang mukmin sebelum tidur Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang jangan naik di ranjang kalau sudah ngantuk sekali. Setengah jam sebelum tidur, terjauh dari itu jam 10 nih, setengah 10 kita sudah siap-siap itu. Mirip kalau mau sholat, kayak tadi mau sholat, jangan azan baru wudu, akhirnya ketinggalan qobliyah, ketinggalan doa antara azan iqamah, ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Memang dipersiapkan sebelumnya, setengah jam sebelumnya misalnya. Itu paling tidak gitu ya. Jadi setengah jam sebelum tidur, kita sudah tahu nih jam 10 kita mau tidur, setengah 10 kita sudah wudu ya. Kemudian kita sudah siap-siap baca semua, di ranjang itu sudah baca zikir-zikir tadi yang kita sebutkan. Itu yang saya sebutkan tadi sebagiannya ya, masih banyak bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW sebelum tidur. Kita bisa amalkan, kalaupun tidak hafal, kita lihat buku panduannya. Sekarang di media kita banyak sekali para asatidzah, banyak yang memandu, ya, banyak ceramah-ceramah. Di antara ceramah kami insya Allah ada menjelaskan panjang lebar tentang masalah zikir sebelum tidur, zikir habis tidur, zikir pada saat terkaget malam hari. Kemudian juga banyak sekali media sekarang kayak Google, ChatGPT dan yang semua ini bisa semua membantu sekali. Misalnya zikir sebelum tidur, kita bisa tinggal ketik, hitungan detik keluar langsung kita bisa baca gitu ya. Jadi kita persiapkan sebelumnya sehingga kita betul-betul tidak kebablasan gitu ya. Tidak kebablasan tidur akhirnya luput dari kita. Karena ibadah ini Bapak Ibu sekalian sekali luput dari Anda nggak bisa Anda perbaiki. Contoh misalnya Anda dengar nih, oh ternyata zikir mau tidur tuh manfaatnya besar, pahalanya besar. Terus Anda bilang, misal walaupun Anda mohon kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan kepada saya supaya saya bisa kembali nanti tadi malam baru saya mau zikir lagi. Udah nggak bisa. Allah memang takdirkan yang sudah lewat, nggak bisa kembali lagi. Yang buat kita rugi itu kalau luput dari amal saleh. Kalau dosa Bapak Ibu sekalian, kita buat dosa nih 10 tahun, 20 tahun, kita taubat, masih dimaafkan sama Allah. Tapi kalau amal saleh nggak bisa. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga. Orang yang sudah 20 tahun puasa Senin Kamis, 20 tahun puasa Iyamul Bid, 20 tahun sholat malam, mana bisa sama dengan orang yang baru 1 tahun sholat malam dan puasa Senin Kamis? Gak mungkin sama. Karena secara kuantitas sudah beda. Kadang-kadang hanya karena malas saja. Temannya puasa, setan bisikin dia. Ah itu kan cuma sunnah. Masih ada Senin nanti, masih ada Kamis nanti. Akhirnya dia tidak sadar lewat 1 bulan, lewat 1 tahun, lewat 10 tahun. Temannya sudah tinggi derajat di surga. Dia sudah luput dan tidak bisa dia kembali untuk memperbaikinya. Makanya jauhi sifat al-malas ini. Ya. Iya. Karena itu aja masalahnya. Coba kalau tidak malas, badannya sehat, bisa lakukan kok, gitu kan? Tapi nggak mau. Kadang-kadang bahkan diingatkan oleh pasangannya, tiba-tiba dia dapat cuplikan ceramah di grup, nggak mau diamalin, sayang sekali, luput dari dia. Dan akhirnya beda derajatnya di surga, itu sayang sekali ya. Makanya Nabi SAW mengatakan jangan kalian pelit-pelit dengan amal soleh, walaupun ketemu dengan saudaramu muslim dengan wajah tersenyum. Kalau itu saja bisa kita kerjakan. Pokoknya dari amal soleh apa lagi? Amal soleh lagi. Ini dah habis dari majelis ini mau bubar sebentar, apa lagi nih? Oh sedekah, oh zikir, oh doa, oh bakti sama orang tua, jenguk orang. Pokoknya kejar dari ibadah ke ibadah yang lainnya. Dan apa yang termudahkan depan mata. Allah berikan kita penolong dari malaikat yang mengingatkan kita untuk itu. Makanya pekahlah Bapak Ibu sekalian ya, pekah. Nah malaikat ini bilang tutup hidup dengan kebaikan. Dia ingatkan kita kebaikan-kebaikan tersebut. Kalau kita ikutin nanti akan teringat semua itu. Dan memang sudah saatnya kita introspeksi diri. Hari ini nanti kalau mau tidur malam, apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, apa yang belum kerjakan. Sendiri aja, kalau perlu di handphone bisa ya dibuat kayak semacam alarm pemengingat itu ya. Sholat subuh berjamaah. Dari mulai sholat malamnya misalnya, sholat tahajud. Ya, cetang kalau sudah. Qabliyah subuh, sholat subuh bertepat waktu, zikir habis sholat, zikir pagi petang, sholat duha, ya kemudian apa, sholat qabliyah duhur, ba'diyah duhurnya, ba'diyah duhur, tepat waktu atau tidak, jumlahnya sesuai enggak, sunnah rawatibnya ini, sunnah-sunnah sebelum itu, terus apa yang kita kerjakan antara duhur dan asar, apa saja amal-amal soleh, asarnya qabliyah asar 4, asarnya 4, terus zikir habis sholat tentunya, ada lagi zikir sore, maghrib juga begitu, isya, begitu sampai kita tidur. Nah kalau misalnya ada yang luput nih, oh tadi pagi saya ada zikir pagi yang luput. Misal, bedakan antara ibadah yang kita lupa dengan kita sengaja tinggalkan. Ibadah yang Bapak Ibu lupa masih boleh dibaca, masih boleh dikerjakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian lupa sholat maka dia boleh kerjakan dia kapan dia ingat. Contoh di waktu duhur begini ternyata Bapak Ibu baru ingat, oh tadi saya belum sholat subuh. Misal
Misal Anda bangun, misal ini kan manusiawi, kita tidak bicara orang yang sengaja ya. Contoh misalnya ibu-ibu bangun karena dia harus bangunin suaminya, dia bangunin anaknya, dia urus makan sebelum azan subuh. Lalu karena dia kesibukan dengan itu dan dia azan, dia pikir dirinya sudah sholat, bisa saja terjadi. Tiba-tiba dia ingat sekarang, oh saya tadi belum sholat subuh, dia sholat sekarang. Dia sholat kapan dia ingat, tapi dia bukan sengaja, dia lupa. Nabi SAW pernah selepas sholat asar, berdiri sholat sunnah di depan para sahabat, 4 rakaat. Selepas salam, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ada turun wahyu baru? Karena selama ini nggak ada sholat ba'di asar. Ada penyampaian baru nggak? Kalau ada maksudnya kami mau amalin nih. Apa kata Nabi SAW? Bukan, tidak ada turun wahyu yang baru. Mereka juga mengatakan, apakah anda lupa kalau ini tidak ada sholat ba'diyah? Kata Nabi SAW, tidak ada wahyu baru turun, saya juga tidak lupa. Tapi yang baru saya kerjakan adalah ba'diyah duhur saya. Kenapa? Kata Nabi SAW, karena waktu saya pulang ke rumah tadi, habis duhur, saya mau sholat ba'diyah duhur di rumah, ternyata ada tamu. Saya tersibukkan dengan mereka. Azan asar, saya lupa sholat ba'diyah. Saya teringat sekarang, maka saya kerjakan. Tapi syaratnya lupa. Jangan pura-pura lupa. Itu contohnya. Ya. Dan banyak hal yang dibahas oleh ulama tentang masalah ini. Intinya teman-teman sekalian, di amal soleh jangan sia-siakan. Karena gak bisa terulang, gak bisa. Dan derajat di surga terlalu jauh selisihnya gitu ya. Pernah dengar hadis orang sholat berjamaah dengan sholat sendiri bedanya 25 kali lipat. Ada hadis 25 derajat, ada hadis 27 derajat. Kalau kita bahas 25 kali lipat saja, berarti tadi yang sholat berjamaah duhur dengan orang yang sholat di rumah sendiri, itu bedanya yang di rumah itu seperti 25 kali sholat duhur baru sama dengan ini. 1 kali sholat duhur, gitu kan? Nah begitu juga dengan hal-hal yang lain. Ya. Di antaranya ada hadis yang menyebutkan 27 derajat. Dalam bab jihad, diangkat oleh Al-Mundhir rahimahullah dalam kitab jihad, ada salah satu bab menyebutkan tentang perbedaan derajat di surga. Kata Nabi SAW, Allah menyiapkan untuk para mujahidin itu 100 derajat. 1 derajat ke derajat sebelah sesudahnya itu antara langit dan bumi. Dalam riwayat lain 100 tahun jaraknya. Bayangkan kalau 1 kali orang sholat jamaah perbedaannya 27 derajat, berarti 27 dikali 100 tahun. Berapa jauh jarak perbedaan antara orang sholat jamaah dengan sholat sendiri tadi? 1 sholat, kalau kali 1 hari 5 kali. Dan ingat, amal soleh di akhirat nanti sifatnya akumulatif. Tidak ada ditimbang 1 kali saja, semua yang kita kerjakan akan ditimbang. Jadi semua harus kita jaga kualitasnya, kuantitasnya harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai luput. Ya. Pengajian seperti ini Bapak Ibu sekalian tujuannya adalah mulai hari ini ke depan. Tidak ada manfaatnya Anda menyesal yang lalu, tapi bersyukurlah Allah masih ingatkan kita sekarang. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa supaya Allah ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah tolong hambamu ini agar selalu berzikir, bersyukur dan menyempurnakan, memperindah ibadah untukmu. Agar kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna dalam sisi ibadahnya. Begitu juga ini pelajaran yang ketiga, adanya syaitan. Jadi pelajaran yang pertama tadi tentang masalah tidur, pelajaran kedua adanya malaikat, pelajaran ketiga adanya syaitan. Nah syaitan ini sama ada juga pendamping, walaupun tadi sudah sempat kita singgung ya, tentang masalah mereka ada memang mendamping kita dan membisikkan keburukan. Tapi memang kita bisa rasakan dari bisikannya. Dan dia sebaliknya. Dia menyaingi malaikat. Kalau malaikat bilang ikhtim bi khair, tutup hidupmu dengan kebaikan. Maksudnya amal-amal saleh. Kenang semua amal saleh supaya besok jadi programmu lagi. Gitu kan. Kemudian syaitan akan bilang ikhtim bi syarr, tutup hidupmu dengan keburukan. Diingatkan semua dosa-dosa yang dia lakukan dan dihiasi. Supaya dia ulangi lagi besok. Supaya dia kenang. Orang itu sering mimpi Bapak Ibu sekalian. Mimpi itu apa yang dominan pada hari itu. Anda dominan apa? Ya. Terutama sebelum tidur. 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum tidur. Apa yang paling dominan dalam hidup Anda itu akan dibawa mimpi biasanya. Kalau Anda biasakan dengan amal-amal soleh, Anda akan mimpi baik nanti. Anda biasakan dengan dosa, Anda akan mimpi buruk. Sederhananya begitu. Kalau bicara tentang masalah mimpi. Nanti insya Allah kita kalau Bapak Ibu ada waktu bisa hadir hari Sabtu nanti di Blok M Square, kita ada kajian serial Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kita akan bahas nanti antara Duhur sama Asar di Blok M, bisa ajak kerabatnya segala macam itu. Dan Masya Allah masjid sana bisa nampung 10.000 orang.
Jadi sangat luas, besar, ya, bisa hadir banyak, bawa orang, parkiran juga besar. Yang tidak sempat datang maka jangan luput dari online-nya gitu ya. Karena kita sekarang lagi menyelesaikan serial Nabi dengan tablik akbar. Itu dari duhur sampai asar bisa sampai 3 jam. Kita membahas masalah itu. Alhamdulillah kita sudah selesaikan dari Nabi Adam sampai bulan lalu Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Sekarang kita masuk Yusuf dan terus kita akan lanjutkan ke Nabi-Nabi sampai selesai. Dan sekarang juga di tempat yang sama tentunya kita biasa selang-selingkan dengan serial sahabat gitu ya. Namun serial sahabat saya stopkan sementara sampai serial Nabi selesai dulu, baru kita lanjut lagi ke serial sahabat, karena buku yang kita bedah serial sahabat itu 4 jilid, sudah jilid keempatnya. Jadi sisa berapa orang sahabat saja selesai insya Allah. Nah, bisa Bapak Ibu kembali ke playlist YouTube kami untuk melihat serial ini sehingga mempelajari kembali gitu ya. Baik, kita masuk ke masalah nanti akan kita bahas di Nabi Yusuf. Salah satu mukjizatnya adalah takwil mimpi. Itu akan dibahas karena beliau termasuk keterampilannya adalah mentakwilkan mimpi. Kita akan jelaskan apa bedanya antara hilim dan ru'ya shadiqah dan seterusnya. Itu akan ada penjelasan nanti. Tapi jelas pelajaran ketiga ada syaitan. Dan syaitan ini adalah istilah bagi kalangan jin yang kafir dan fasik. Ya. Jadi jin itu sama dengan manusia. Ada kayak kita manusia kan ada golongan orang beriman. Dan insya Allah kita termasuk ini ya. Yang kedua ada orang yang fasik. Fasik ini muslim tapi masih banyak dosanya. Mabuk, riba, membunuh. Fasik namanya. Kemudian ada orang kafir. Kafir maksudnya musyrik, munafik semua ya. Ada di kalangan manusia. Di jin juga ada begitu. Ada yang beriman, makanya Allah sebutkan dalam surah jin tentang jin-jin yang beriman. Mereka beribadah seperti kita. Mereka tidak akan ganggu manusia. Kemudian ada jin yang fasik, masih maksiat walaupun dia muslim. Dan ada jin yang kafir, munafik dan seterusnya, musyrik. Nah ini yang fasik sama yang kafir namanya syaitan. Disilakan syaitan. Ya, jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Faham ya? Allahu a'lam. Ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu ngerti atau tidak. Baik. Jadi jangan sampai kita mencaci maki jin, nggak boleh. Syaitan pun sebenarnya tidak boleh kita caci maki ya. Tugas kita tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan bilang ini kurang ajar banget nih syaitannya. Jangan. Iya. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah, ulama Saudi mengatakan kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan dan bukan mencaci makinya. Karena ada sebuah riwayat yang sahih, ada seorang wanita pernah menunggangi unta, kaki untanya keselio, dia mau jatuh. Lalu dia seakan-akan melaknat syaitan. Ya. Dia anggap itu perbuatan syaitan sehingga membuat kaki untanya keselio. Kata Nabi SAW, jangan kalian mencaci maki ataupun menyebutkan itu pada syaitan itu ya. Nah kalau kalian lakukan itu syaitan makin membesar. Tapi bacalah bismillah. Nama-nama Allah, a'udzubillah gitu ya. Maka syaitan akan mengecil seperti seekor lalat. Jadi justru jangan ya kita lakukan kecuali kita isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaitan ini selalu bisikan keburukan-keburukan dan syaitan itu lemah. Nah, di Indonesia ini ada sering saya dengar kata-kata kuat banget nih syaitannya. Mana kuat banget ya. Memang kelihatan kalau kuat syaitannya, kira-kira Bapak Ibu bisa duduk di taklim ini? Hah? Masih bisa sholat, masih bisa puasa, masih bisa haji umrah, enggak bakal bisa. Makanya Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu sangat lemah. Kita yang kadang-kadang menguatkan dia dengan mendukung bisikan-bisikannya. Pelajaran yang keempat, bahwasanya adanya anjuran seseorang pada saat bangun memulai dengan kebaikan-kebaikan juga. Dimulai dari zikrullah. Banyak doa-doa zikir habis bangun tidur ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang membangunkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan, gitu kan? Nah, makna doa ini adalah memang orang kalau tidur Bapak Ibu sekalian itu seperti orang mati. Kalau Anda mau tahu bagaimana nanti Anda pada saat proses mati, ya seperti orang tidur. Kita tutup mata, hilang, sudah selesai. Nah, seperti itu nanti kalau kita mati. Makanya kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur adalah saudaranya kematian. Ya. Jadi tiap hari itu kita melalui kematian. Makanya kalau Allah hidupkan lagi kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Karena dia dianggap mati pada saat itu. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kami akan dikembalikan. Dalam sebuah riwayat yang sahih kata Nabi SAW, kalau seseorang tidur maka kembali kepada Allah. Kalau Allah mau kembalikan ruhnya, dia lanjutkan hidupnya. Kalau Allah tahan, wafatlah dia.
Ya. Jadi ruh kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini dikatakan kalau dia bangun kemudian dia berzikir kepada Allah, ya malaikat akan mengatakan ingatlah kebaikan, maka itu dengan zikrullah. Dia mulai dengan zikir ya. Ada sebuah riwayat yang unik ya. Kalau saya menurut ini mulia sekali. Bahasa unik ini maksudnya positif ya. Di mana Nabi SAW mengatakan siapa yang terkaget tengah malam. Lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli. Digabungin 3 zikir itu. La ilallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang kedua subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang ketiga wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini 3 zikir kita sudah hafal semuanya. Tinggal ditambah doa Allahumma gfirli. Artinya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, kalau dengan baca ini diampuni dosanya yang lalu. Ini faedah pertama. Semua dosa dimaafkan yang lalu. Yang kedua, kalau dia berdoa diterima doanya. Kalau dia sholat diterima sholatnya. Maka buka dengan ini. Jadi kalaupun kita ngantuk banget, sempat terbangun, ingat hadis ini. Baca dulu walaupun kita sempat tidur lagi. Minimal dosa kita diampuni. Kalau kita sempat berdoa, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ya Allah bersihkan dosaku. Kita ngantuk berat kita tidur. Maka ada penerimaan doa. Apalagi kalau kita bangun sholat, maka diterima sholatnya. Dan tentu banyak sekali zikir-zikir bangun tidur. Saya tidak bahas ini sekarang ya. Karena ada poin-poin yang akan kita tambahkan nanti tentang masalah pentingnya beramal saleh gitu ya. Karena sebenarnya kan poinnya seperti judul kita, mulai dengan kebaikan, akhiri dengan kebaikan. Maksudnya semua dengan amal-amal saleh. Kemudian nanti ini pelajaran selanjutnya ada juga bisikan syaitan lagi tentang masalah buka kehidupan dengan buruk. Adanya larangan berarti untuk membuka hidup dengan keburukan. Baru bangun tidur, buka handphone, langsung nonton. Ya. Matanya baru melek, belum zikir, sudah maksiat duluan, gitu kan? Atau dia dengar sesuatu yang haram. Saya sarankan Bapak Ibu, alarmnya jangan musik, azan kah, tilawah Al-Quran kah, potongan ceramah kah. Mau bangun sholat tahajud, yang bunyi di handphonenya, ringtone-nya rock, ya, dandut atau apalah. Gimana caranya memulai dengan ini gitu ya? Ganti saja. Kalau anda tidak, banyak potongan ceramah Ustaz bisa diambil, potongan ayat Al-Quran, azan, sehingga alarmnya itu berisikan itu. Ya tentu kita yang lalu-lalu kita semoga Allah maafkan, kita berharap ke depannya ya. Kita coba perbaikin. Setiap kajian begini tujuannya untuk diperbaiki ke depan. Nah seperti itulah. Jadi kita mulai dengan kebaikan, karena mulai dengan keburukan ini sayang sekali gitu ya. Ya. Kemudian juga di sini ada jenis-jenis zikir. Ini diantara yang bisa anda baca ya. Alhamdulillahilladzi radda alayya nafsi. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah mengembalikan jiwaku atau ruhku. Walam yumitha fi manamiha. Dan dia tidak mewafatkan pada saat sedang tidur. Kemudian kita juga itu potongan zikir bangun tidur salah satu pilihannya ya. Tapi saya bilang tadi kita bukan sedang bahas zikir mau tidur, zikir mau tidur. Ini ada bahasan sendiri tentunya. Ada di YouTube itu, di playlist YouTube kami bedah buku kumpulan doa-doa. Dalam keseharian itu ada 132 doa. Itu sudah kita bahas panjang lebar, diantaranya zikir mau tidur dan bangun tidur. Sekarang kita mau bahas tentang amal-amal saleh ini. Bagaimana kita hidup ini terisi dengan amal saleh sampai tidur, bangun tidur kita amal saleh lagi sampai tidur lagi, begitu. Nah, opsi atau pilihan yang kedua adalah membaca potongan ayat Al-Quran dalam surah Fatir ayat 41. Alhamdulillahilladzi yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Jadi membuat bumi ini bisa stabil begini dan langit juga ada itu Allah. Allah kekalkan dalam surah Fatir ayat 41, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya lenyap tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Sungguhnya dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Kemudian juga kita membaca doa yang lain yang ketiga adalah alhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa biidni fa in waqa'a min sari'a sampai saja alhamdulillahilladzi yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa biidni. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit sehingga tidak menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Nah, kalau kita lakukan ini ya, kita mengingat amal-amal saleh sebelum tidur, tadi zikir, berwudu,
balik sisi kanan. Pada saat bangun kita juga berzikir, beramal saleh ya. Maka dan kita baca doa-doa pada saat bangun tidur. Kalau kita meninggal setelah itu, maka dijamin masuk surga. Begitu yang disebutkan di penutupan hadis. Kalau dia jatuh dari ranjangnya meninggal, maka dia akan masuk ke dalam surga. Nah, kurang lebih itu gambaran dari hadis. Ini baru pembukaannya. Ya. Bahasan kita masih panjang. Masih bisa lanjut? Ini baru baca hadisnya. Sekarang saya masuk ke syarahnya, ya, penjelasannya. Tapi kita akan fokus teman-teman sekalian ke amal saleh. Karena yang dimaksud dengan potongan sabda Nabi SAW, malaikat mengatakan tutup hidupmu dengan kebaikan pada saat mau tidur, buka hidupmu dengan kebaikan, itu maksudnya amal saleh. Kita harus fahami poin penting Bapak Ibu sekalian. Surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56 menjelaskan, ayat ini sangat masyhur tentang tujuan kita diciptakan. Fokus ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Aku tidak ciptakan jin dan manusia. Aku tidak lahirkan jin dan manusia kata Allah. Kecuali satu tujuannya. Gak ada yang lain. Untuk beribadah kepadaku. Tunduk kepadaku. Memang kita diciptakan untuk majelis ilmu seperti ini. Memang kita diciptakan untuk sholat, untuk zikir, untuk doa, baca Quran, memahami maknanya, menghafalnya, bersedekah, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berbuat baik kepada makhluk, gitu ya, memaafkan, memiliki karakter-karakter positif. Semua yang kita sudah tahu lah, ibadah-ibadah, membangun masjid, rumah anak yatim dan segala macam. Semua ibadah itu tujuan kita. Makan, minum, tidur, olahraga dan segala macam hal yang seperti ini, urusan dunia ini pernak-pernik kehidupan. Pelengkapnya saja, jangan tujuan utama terlupakan karena pernak-pernik. Contoh, hanya karena meeting, urusan dunia, sholatnya tertunda. Ya. Dan banyak hal-hal yang lain ya, hanya karena mengejar makanan favoritnya, akhirnya sampai lalai dari ibadahnya. Hanya karena mau jawab telepon temannya, luput dari zikir habis sholat. Ya. Hanya karena malas, misalnya tidak mau sholat qobliyah dan ba'diyah atau duha atau puasa dan seterusnya. Nah semua ini harus kita hindari. Dan setiap orang di antara kita harus menyelamatkan dirinya. Amal soleh yang kita kerjakan teman-teman, efeknya banyak sekali. Banyak sekali efeknya. Efek-efeknya itu, dia akan datang untuk diri kita sendiri. Yang paling pertama untuk diri kita sendiri. Kita akan meraih pahala yang maksimal karena semua ibadah pasti ada janji pahalanya. Kemudian kita sendiri juga akan mendapatkan janji-janji dari amal soleh. Karena Allah menjanjikan orang beriman beramal soleh akan dihidupkan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan hidupnya. Allah bilang dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya dan juga memberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi kita dapat pahalanya, kita dapat apa yang dijanjikan dari kebutuhan-kebutuhan dunia kita, ya, dan tentu di akhirat juga dengan surga. Juga amal soleh itu teman-teman sekalian berefek kalau kita biasa kerjakan terutama di masa muda ya, itu akan berefek nanti ke masa tua. Ya. Ini penting sekali ya. Jadi kalau Bapak Ibu maaf yang sudah sepuh bukan berarti Anda sudah terlambat, tapi Anda masih punya peluang sekarang perbaiki amal soleh Anda kalau dulu masa muda Anda luput. Dan juga kalau punya anak, punya cucu, usahakan kita tutupi kekurangan kita di mereka. Tapi kalau ada orang sibuk amal soleh dari masa mudanya, ini akan membantu dia nanti mendapatkan pahala yang berlanjut sampai di masa tuanya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita selalu mengisi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan ada yang luput dan jangan sia-siakan. Tentu tidak asing bagi kita hadits Nabi SAW. Iktanim khamsan qabla khamsin. Raihlah dan maksimalkan 5 hal sebelum 5 hal. Yang pertama Nabi sebutkan syababika, ya, qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Maksudnya ibadah. Mumpung matanya terang, telinganya masih bisa mendengar, masih energik, masih produktif, ya. Jangan justru sering keluar kata-kata, apalagi dari orang tua yang tidak paham ini. Dia bilang sama anak-anak dia masih remaja atau masih muda, udah puas-puasin aja. Puas-puasin apa? Maksiat. Ya, puas-puasin mabuk, merokok, ganggu orang, tawuran, seks bebas. Itu yang dibilang puas-puasin. Berarti Anda siap panen dosa dari anak. Kenapa enggak suruh dia beribadah di masa mudanya? Ya. Anda raih pahala Anda.
Dan Anda menyuruh dia menutupi kekurangan kita karena kita dulu mungkin tidak seperti dia. Kalau kita bisa baca Al-Quran di umur 30, 40 tahun, anak-anak harus hafal Al-Quran di umur 10 tahun. Tutupi kekurangan kita di situ. Jangan wariskan maksiat. Gak apa-apa nak, pacaran aja. Ibu juga dulu hamil di luar nikah. Iya, kan ada orang begitu. Mungkin dia tidak bilang ibu hamil luar nikah, tapi dia tahu dirinya dulu pacaran sama suaminya. Anaknya juga gak apa-apa deh. Saya tahu ada beberapa keluarga di Jakarta begitu. Di rumahnya bolak-balik pacar-pacar anaknya, gonta-ganti masuk kamar. Orang tuanya tahu. Dibiarin aja. Perzinahan di rumahnya terjadi, kenapa? Karena dia pikir dia juga dulu begitu. Ini bahaya sekali. Jangan wariskan keburukan, ya. Begitu juga kata Nabi SAW, wasihatika qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Mumpung sehat, ibadah. Begitu demam, meriang, apalagi kalau sampai stroke, nggak bisa lagi ibadah. Sayang banget, mumpung sehat, ya. Kemudian yang ketiga, waginaka qabla fakrik. Masa kayahmu. Lagi ada jabatan, lagi ada uang, maksimalkan, sedekahkan sebelum datang masa di mana bangkrut, usaha di PHK, nggak bisa lagi. Kemudian yang keempat, wa faragika qabla syaglik, masa waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu. Waktu kosong bukan untuk dibuang-buang, pakai maksimal, karena nanti ada saatnya di mana kita tersibukkan, nggak bisa kita meluangkan waktu untuk itu, ya. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kondisi, sibuk dengan bencana alam, sibuk dengan peperangan yang terjadi atau apa saja. Dan yang terakhir, wahayatika qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum masa mati. Ada satu ulama namanya Al-Munawi rahimahullah, beliau berkata begini, fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. Dan sungguh 5 hal ini yang Nabi sebutkan tidak akan diketahui nilainya kecuali setelah hilang. Ya, dan ini betul-betul luar biasa ini. Dan itu benar sekali. Bagaimana orang sekarang, teman-teman sekalian, mau bandingkan antara orang yang sudah berumur, sudah matanya sedikit rabun, telinganya sudah mulai tidak terlalu dengar, sendi-sendinya sudah mulai melemah, ya, gerak-geriknya pun terbatas, tidak selincah seleluasa pada masa muda, baru dia mau sibuk ibadah. Masa itu tidak seproduktif pada saat masa muda, ya kan? Contohnya gitu ya. Maka di situ dia tahu nilainya masa muda. Sayang sekali. Kalau ada hal yang akan kita sesali di hari kiamat, teman-teman, adalah lewatnya masa muda kita pada kemaksiatan kepada Allah. Itu akan membuat kita sesal luar biasa di hari kiamat. Makanya mampu masih ada anak muda, yuk lakukan pada ketaatan. Saya berapa kali lihat jemaah kami di travel, haji umroh, sudah tua-tua gitu. Mana anak mudanya semua? Pergi Jepang, pergi Eropa, pergi Australia. Kenapa enggak ke Mekah? Saudara, saya tanya jemaah, Ustaz, kalau anak-anak libur saya bawa kemana? Waktu itu kebetulan di Saudi nanya ya. Saya bilang bawa umroh lagi. Sekarang sudah umroh. Enggak apa-apa umroh lagi. Kenapa? Berulang-ulang. Nanti materi kita yang akan datang itu kan masalah mengurutinkan, mengulang-ulangi haji umroh. Biarkan. Karena anak-anak itu di sana hiburannya apa sih? Masjid Haram. Ngobrol sama ustadz, taklim, perempuan semua berhijab, nggak ada musik sana sini, terjaga sekali. Anda bawa ke Eropa, Anda bawa ke Jepang, apa yang terjadi? Anda sama suami atau sama istri di kamar hotel, anak di sebelah. Dia tahu ini negara ini, dia cari hiburan negara itu. Pulang mabuk, narkotika, bisa bawa penyakit kalau dia seks bebas, banyak sekali masalahnya. Dan kalau tidak dibawa ke sana, kenapa? Nggak ada masalah. Kan mau kenal juga Eropa, Ustaz, lihat di YouTube aja. Kecuali darurat, duta, nuntut ilmu, tapi buang-buang waktu. Udah Mekah sama Madinah aja deh. 100 kali aja kita pergi belum cukup. Apalagi cuma sekali gitu ya. Bukan saya larang ya ke negara-negara ini, bukan. Maksudnya tapi jangan berlebihan. Ada orang berlebihan. Setiap liburan ke situ-situ aja terus mutar-mutar. Kenapa ke Jepang? Mau lihat bunga. Bunga bisa lihat di YouTube. Apalagi di sana penyembah matahari. Waduh, bahaya sekali itu. Bukan saya larang, saya bilang ya. Cuma saya ingatkan. Artinya jangan berlebihan. Kalau orang pergi sekali mungkin. Ada orang setiap liburan. Gitu loh. Habis waktunya untuk itu. Tidak ada ibadahnya sama sekali. Demikian pula masa sakit. Orang menyadari pada saat dia sedang sehat. Baru dia tahu. Gitu kan. Begitu juga dengan masa kaya. Segala jenis harta ada. Juga dia baru tahu setelah dia bangkrut. Ya, sampai akhirnya cuma sesuap makanan pun dia susah dapatkan. Kesibukan yang tidak ada henti juga begitu. Dia akan tahu begitu nyamannya orang punya waktu lowong gitu ya. Begitu juga dengan pada saat ajal datang tentunya. Nah, saya mau Bapak Ibu lihat ini. Ini surah At-Tin kita hafal semuanya. Wat-tini waz-zaitun.
Tidak ada yang tidak hafal insya Allah ya. Orang yang tidak hafal kita cambuk aja ya. Tapi ini yang paling digemari nih, orang Indonesia paling suka juz 30 surah pendek. Kalau perlu inna ataina wal asr gitu ya. Tapi ada saingan kita saya dengar katanya di Pakistan itu ya. Teman-teman saya cerita katanya kalau di sana orang sholat tarawih misalnya bismillahirrahmanirrahim. Ini kata orang, saya tidak tahu. Kalau saya salah saya mohon maaf, gitu kan. Tapi ini memang perkataan teman-teman saya cerita yang pernah ke sana. Dia pernah hadir di masjid atau mereka hadir di masjid, sholat tarawih, Allahu Akbar, setelah waladhdallin, inna a'taina kal kautsar, Allahu Akbar, ruku. Jadi satu ayat satu rakaat. Tapi jangan bangga karena ada saingan kita ya. Kalau kita kan masya Allah, Allah Akbar, selesai sholatnya selesai. Ramai lagi yang hadir. Masalah tumakninah hilang, selesai. Syarat wajibnya sholat hilang. Baiklah, lupain aja dulu itu. Kita kembali ke surah At-Tin. Surah nomor 95. Kita lihat ayat 4 sampai ayat 6. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, ini tafsirnya luar biasa. Ini materi baru saya sampaikan kemarin waktu khutbah Jumat. Karena saya sekarang khutbah Jumat, ada jadwal dekat kantor, sebulan sekali. Saya pekan pertama selalu khutbah Jumat. Saya coba buat namanya serial iman dan saya bahas berpasangan. Ya, ini kita bahas sekarang masa muda sama masa tua. Masa muda pekan lalu, masa tua nanti dia akan datang. Kami sudah bahas syukur dan sabar, sudah bahas sehat dan sakit dan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan masalah itu. Allah bilang dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna. Kira-kira secara letterlet Bapak Ibu paham apa ini? Fisik yang sempurna ya? Ya enggak? Tapi tafsirnya bukan seperti itu. Apa kata Ikrimah? Yang dimaksud dengan ahsani taqwim, keadaan yang paling baik adalah kami ciptakan manusia yang memiliki masa muda, yang penuh dengan kekuatan dan semangat beramal. Ayat 5-nya, thumma radadnahu asfala safilin, lalu kami kembalikan mereka ke tempat yang menghinakan. Mungkin kalau orang faham letterlet, kuburan, siksa kubur, neraka gitu ya. Ternyata tafsirnya bukan begitu, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya, maksudnya dikembalikan ke masa tua renta setelah berada di usia muda, atau dikembalikan ke masa-masa tidak lagi semangat untuk beramal. Jadi kalau orang di masa mudanya tidak semangat ibadah, masa tua lebih malas lagi. Ataupun dia masa tua baru mau semangat, berapa umurnya lagi yang tersisa? Gitu kan? Maka ini harus hati-hati. Makanya saya bilang, kalau kita sudah sepuh, kita segera maksimalkan ibadah supaya jangan ketinggalan yang lalu-lalu, dan wariskan kebaikan pada orang-orang sekitar kita, anak, cucu, ya, supaya mereka itu bisa menutupi kekurangan kita karena kita pandu mereka ke amal soleh. Jadi dimaksud dengan kami kembalikan mereka ke keadaan, ke tempat yang serendah-rendahnya adalah maksudnya ke masa tua yang pikun, sudah gak bisa buat apa-apa. Jalan susah, rabun matanya, kadang-kadang ada yang merangkak, kadang-kadang ada yang sudah lupa, kadang ada yang sampai lupa nama anaknya, namanya dia sendiri, sampai ke situ. Ya. Kemudian dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka dapat pahala yang ghairu mamnun, tidak putus-putus. Apa maksudnya ini? Kata An-Nakhai, jika seseorang itu berada di usia senja, di usia tua, dan pada saat itu sudah sulit untuk beramal, maka akan dicatatkan baginya pahala amal yang dia kerjakan di masa mudanya. Itu maksudnya illal ladzina amanu wa amilus solihati, rentetannya ayat 4, kami ciptakan manusia sempurna, maksudnya masa muda yang energik, kita semua laluin itu. Kemudian kami kembalikan ke mereka ke tempat yang rendah, masa tua yang sudah sulit untuk ibadah seperti masa muda. Kecuali orang yang beriman beramal soleh, maksudnya di masa mudanya dia beriman amal soleh, maka mereka dapat pahala tidak putus. Jadi di masa tuanya terus berjalan. Contoh, di masa muda Anda sibuk puasa Senin Kamis, masa tua nggak bisa puasa, tetap pahalanya jalan, pahala puasanya. Masa muda kita selalu sholat di masjid, sekarang masa tua sudah tidak bisa lagi ke masjid. Ya, saya ingat dulu waktu ayah saya rahimahullah masih hidup di kota Makassar. Kadang-kadang kalau saya datang ke Makassar lagi silaturahim ke beliau, saya diajak temuin teman-temannya. Ada satu teman beliau lebih tua dari ayah lagi, bahkan lebih tua dari abah saya. Kemudian beliau duduk di ranjangnya lagi diketeter gitu. Saya dengarin kadang-kadang kalau orang tua ngomong, saya coba ambil hikmahnya, mereka ngobrol lah. Pas azan,
Saya bilang maaf Ami, saya panggil Ami paman, udah azan saya mau ke masjid, saya keluar dulu. Kemudian saya keluarlah, begitu saya kembali dari masjid, kemudian beliau bilang, nak dulu waktu saya masih muda seperti kamu, saya juga tidak pernah ketinggalan sholat di masjid. Dia ngomong gitu. Waktu itu saya tidak tanggapi, tapi saya merenungi, saya bilang iya ya, bagi saya waktu saya terus iya ya, mumpung saya belum diuji sama Allah seperti dia, dan semoga tidak diuji ya, tua udah nggak bisa berdiri, memang nggak bisa berdiri, diranjang, diketeter kencingnya keluar, nggak bisa dikontrol lagi, maaf ya. Maka dia nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa lagi, bukan ke masjid lagi. Kadang-kadang sholat dalam kondisi kencingnya masih keluar. Ini beda hukumnya ya. Pernah saya tanyakan hukumnya, kalau memang orang kena penyakit seperti ini, dia udah nggak bisa kontrol lagi ya sudah dia cebok, kemudian dia wudu. Kalau lagi sholat keluar sudah hukumnya berbeda. Dianggap sholatnya sah karena dia punya udur. Ya, yang penting dia sudah bersihkan sebelumnya. Tetapi di sini kita bisa lihat bagaimana saya sangat yakin hadits ini berlaku pada perkataan makna ayat ini berlaku pada beliau. Kalau memang betul beliau masa mudanya habiskan sholat berjamaah di masjid, terus punya udur di masa tua, berarti pahalanya tetap ghairu mamnun, tidak akan putus, gitu ya. Makanya di masa sehat, di masa kuat, lakukan semua amal soleh. Karena nanti di saat kita punya udur, Allah akan kasih tetap pahalanya berjalan. Kemudian Qutaibah berkata, makna kecuali orang-orang yang beriman, maksudnya beriman di waktu mudanya. Di saat dia semangat beribadah, maka di waktu tua tidak akan berkurang pahala amalan mereka di saat mereka sudah lemah. Allah subhanahu wa ta'ala juga, Bapak Ibu sekalian, dengan orang yang menjaga ibadahnya ini akan menjaga fisiknya. Fisik orang itu, matanya tetap kuat, ya, tidak muda. Pokoknya dia waktu umur sudah tua tapi kelihatan masih muda, masih sehat, masih energik. Itu salah satu efek daripada amal soleh. Ya. Jadi kalau dalam kehidupan umumnya orang, biasanya kan dikatakan supaya sehat di masa tua, olahraga, makan yang sehat, istirahat yang cukup. Oke lah, itu masalah urusan duniawinya. Tapi kita punya poin di atas hal-hal tersebut, di atas makanan sehat, di atas tidur cukup, di atas olahraga cukup, yaitu menjaga keimanan dan amal soleh itu di atasnya itu. Makanya ada satu kisah tentang seseorang dari ulama ya di masa dulu. Beliau punya julukan Al-Qadi Abu Syuja namanya. Julukannya, namanya dia Ahmad bin Husain bin Ahmad Asy-Syafi'i. Ahmad bin Husain bin Ahmad Asy-Syafi'i. Orang ini salah satu ulama dalam mazhab Syafi'iyah. Allah kasih dia umur 160 tahun. Umurnya 160 tahun, masih sehat. Disebutkan ulama dia lahir tahun 433 Hijriah, meninggalnya tahun 596. 160 tahun umurnya. Dan di masa itu, di masa dia tua, masih sehat, matanya masih terang, fisiknya masih kuat sampai dia meninggal. 160 tahun. Ada yang tanya dia, apa rahasianya? Ternyata dia memang dari masa muda tuh diisi nuntut ilmu. Ya, anak-anak kita sekarang kita masukkan pesantren, belajar agama itu bagus banget. Jangan apa yang kita luput dulu kita biarin anak kita terjerumus pada hal yang sama. Sedikit saya sisipkan, saya akan kembali ke kisah Abu Syuja rahimahullah. Rabu pekan ketiga yang lalu, kalau teman-teman sini ada yang hadir rutin kajian kami Rabu malam di Blok M Square, itu kan kajian dosa-dosa besar ya. Seperti besok juga ada kajian lanjutan ya. Dan insya Allah saya harapkan Bapak Ibu hadir, luangin waktu, itu cuma maghrib isya. Kalau betul-betul tidak mampu datang ke sana, nggak sempat, maka ikuti online. Karena kajian dosa besar, seingat saya sudah dosa besar ke 220 atau 221. Banyak bahasan di situ yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi yang jelas, pekan ketiga, pekan pertama, pekan kedua bahasan tentang Rabu pertama itu tentang dosa besar, Rabu ketiga itu inspirasi hijrah, Rabu keempat dan kalau ada Rabu kelima itu kita bahas tentang tanya jawab persoalan yang masuk di media kami yang belum terjawab atau ada fenomena di masyarakat. Nah di inspirasi hijrah kemarin itu ada Profesor Dr. Ahmad Tirmidzi ya, atau Tirmidzi, saya ingat saya nama beliau. Beliau salah satu orang yang satu-satunya orang, bukan salah satu, satu-satunya orang di Indonesia yang dapat rekor muri memiliki 84 gelar. 12 gelar akademik, dokter, Andes, insinyur, doktor, profesor, semua gelar-gelar akademik sudah di 12 diraih semua. 72 gelar non akademik itu juga sudah dikuasai. Tidak ada gelar semua kecuali dapat, dan itu resmi semua. Ya, bukan ijazah palsu, gitu kan? Benar. Jadi betul-betul semua itu gelar asli didapat sama dia. Betul-betul, dan semuanya cum laude.
Dapat rekor muri. Kami undang beliau datang untuk tamu inspirasi kami. Sampai saya panggil prof, lebih tua dari kami. Sudah 60 tahun umurnya. Lalu dia duduk dalam majelis ilmu. Di inspirasi hijrah itu kami bahas tentang masalah biografi, background keluarga beliau dulu. Kemudian kira-kira awal jenjang pendidikannya apa saja, kegiatannya, kemudian apa sebab hijrah, kemudian apa nasihatnya supaya istiqomah. Nah, waktu tak sampai di titik nasihatnya, karena ini panjang pertemuan sekitar 1 jam. Terus saya tanya, Prof, apa nasihatnya buat anak-anak generasi muda muslim? Dia tunjuk begini di depan saya. Saya kalau masih punya pilihan, saya mau hadir seperti kalian begini di majelis ilmu. Setelah semua gelar dunia didapat 84 itu, dapat rekor muri, ya. Sampai beliau bilang sudah habis semua gelar. Oh, masih ada gelar, beliau mau kejar lagi. Sudah habis gelar, nggak ada lagi. Semua gelar sudah diambil sama dia. Namanya profesor, doktor, insinyur, doktor Andes, waduh panjang banget. Sampai saya tidak sebutin lagi gelarnya semua gitu kan, karena terlalu panjang. Dia bilang kalau saya dikasih pilihan, saya mau hadir di majelis ilmu seperti ini, kalian dengarkan langsung kajian-kajian agama. Kesimpulan terakhir. Dan beliau bilang sama saya pas pulang, saya ajak beliau di mobil, kami sama-sama jalan makan. Dia bilang sama saya, Ustaz, kalau bisa gelar saya ini diganti dengan 1 gelar saja. Saya nggak mau lagi gelar itu semua. Apa itu Pak Prof? Dia bilang, saya mau dapat gelar Al-Hafidh saja. Supaya saya hafal Quran selesai. Saya nggak mau semuanya, saya mau buang ini gelar semua. Coba. Gelar itu sudah didapat, namanya harum di dunia ini dihormati sekali. Ya. Tapi subhanallah terakhir-terakhirnya adalah kembali kepada, kalau saya bisa belajar agama, saya mau kembali ke situ. Waktu itu saya langsung timpali. Saya ingat Profesor Dr. B.J. Habibie dulu, itu presiden kita rahimahullah itu, pada saat beliau datang ke kampus kami di Madinah, tapi setelah saya keluar, teman adik-adik kelas kami cerita, dia sempat kumpulin mahasiswa lalu dia mengatakan, setelah saya dapat gelar ini, profesor, saya kuasai bisa buat pesawat segala macam, kalau saya bisa kembali ke masa muda, saya nggak mau belajar itu, saya mau belajar seperti kalian, hafal Quran, hafal hadits, belajar ini. Ini kesimpulan dari orang yang sudah pengalaman dan orang cerdasnya orang Indonesia. Ambil pelajaran. Ambil pelajaran teman-teman sekalian. Ini luar biasa gitu. Ya. Kita kembali kepada Qadhi Abu Syuja. Beliau tuh ditanya apa rahasianya. Ternyata di masa mudanya dia suka sekali nuntut ilmu. Dia terapkan itu, suka. Orang tuanya ajarin dermawan, dia sedekah. Sampai saking pintarnya agama, di umur 14 tahun diangkat jadi Qadhi, jadi hakim. 14 tahun di masa kita sekarang ini masih main sepeda barangkali, ya. Masih sibuk dengan game, kartun-kartun. Ini bisa jadi alim karena memang dari kecil. Ya sekaligus saya nasihatin orang tua, tentu saya mulai dari saya sendiri. Teman-teman sekalian, anak-anak kita yang belum balik, itu masa dimana kita persiapkan mereka. Ibaratnya orang kalau mau lomba tanding nih ya, orang mau lomba lari. Kan gak mungkin di hari H lomba lari itu kita baru bilang, nah ini garis start, kamu harus lari cepat supaya kau juara. Gak bakal juara itu. Menghayal itu. Kalau mau juara bagaimana? Pelatihan sebelumnya. Setahun sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, kan gitu, dilatih dulu. Dia biasa lari dulu, dia kenal, ada trenernya dan segala macam lah, ada tekniknya. Nanti hari H dia tanding, baru kita tinggal motivasi sedikit, begitu. Banyak orang tua subhanallah anaknya sebelum balik, dibiarin aja. Masih kecil, kesian, ya. Segala macam alasan. Nanti pas balik baru dia mau kursus cepat, ya. Nah nanti kalau haid itu begini, nah kalau sudah balik itu harus begini ditumpukin. Sang ayah numpukin nasihatnya, sang ibu numpukin. Ini bagaimana caranya anaknya menjalankan untuk 60 tahun, 70 tahun ke depan dengan nasihat setengah jam, 1 jam. Persiapkan mereka. Oleh karena itu ajak mereka sholat. Bangunkan mereka sholat. Rasa cinta pada anak justru kalau anda sudah siapkan mereka ibadah di masa kecil. Suruh mereka puasa. Hapus tradisi mengatakan ada puasa setengah hari. Tidak ada setengah hari, nggak ada. Ini turun-temurun di Indonesia ini. Ya. Ya. Kalau anak-anak kita Ramadan tiba, ajak puasa. Kalau perlu sekarang Senin Kamis pun diajak puasa. Gitu kan? Ajak mereka puasa. Kata para sahabat Nabi, ibu-ibu di masa Nabi SAW, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim mengatakan begini, kami kalau tiba Ramadan kami ajak anak-anak kecil kami puasa. Dan kalau mereka sudah rewel kena lapar, kami berikan mereka mainan sampai tiba azan maghrib. Gak ada namanya puasa setengah hari. Terus Ustaz kalau anak saya sudah tidak mampu, sebenarnya bukan anak tidak mampu, ibu yang ketakutan. Ya.
Tapi kalau betul dia sudah tidak mampu, tidak apa-apa. Ini nak, tapi puasa kamu batal ya hari ini. Jelasin hukumnya. Jangan bilang nggak apa-apa nak, puasa setengah hari dulu. Ini turun-temurun. Buku fikih mana yang jelasin ada puasa setengah hari? Nah, ini buku fikih Anda sendiri nih. Nggak ada. Apa kata beliau? Abu Syuja. Waktu ditanya apa rahasianya, kenapa Anda 160 tahun masih sehat? Walaupun beliau wafat di tahun itu ya. Beliau bilang begini, aku selalu menjaga anggota badanku dari maksiat pada Allah di masa muda, maka Allah pun menjaga anggota tubuhku di masa tuaku. Sebabnya ini, aku masih bisa panjang umur, bisa sehat segala macam ini, karena semasa muda dipakai ibadah, semasa sehat dipakai ibadah. Ibnu Rajab menukil perkataan, mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang pas hadir sini keadaannya begitu, saya tidak kenal Anda ya. Cuma ini perkataan ulama. Ibnu Rajab ini meninggal ratusan tahun yang lalu. Beliau sebutkan dalam kitab Jami' Ulum wal Hikam beliau di halaman 225. Beliau bilang, dan para ulama di masa beliau, kalau melihat ada orang sudah tua, lemah, banyak penyakitnya, jadi pengemis, miskin, susah hidupnya di masa tua, maka mereka serentak berkata, orang ini telah melalaikan hak-hak Allah di masa mudanya, Allah pun melupakannya di masa tuanya. Berarti sebenarnya harusnya kan orang itu kayak kalau pegawai di perusahaan ya, kalau sudah lama mengabdi masa dibuang? Malah biasa sampai pensiun kan malah dikasih bonus, dikenang jasanya kan begitu. Tapi kalau dia kerja di perusahaan ugal-ugalan, dikeluarkan dari awal dan memang tidak dipedulikan. Ini rasionalnya. Ini kata Ibnu Rajab, bukan perkataan saya. Di antara manfaat orang kalau beramal soleh, Allah akan jaga keturunannya. Kalau Bapak Ibu misalnya anaknya masih belum suka dengar, susah disuruh, Anda dulu benahi diri. Perbaiki amal soleh Anda. Sibuk dengan amal soleh, nanti anak itu jadi baik. Kita dengarkan ya. Di mana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, bila seorang mukmin meninggal dalam keadaan menjaga hak Allah, dia selalu ibadah di masa hidupnya, Allah pun akan menjaga keturunannya. Nanti jadi baik keturunannya itu. Dan seorang ulama namanya Sa'id ibn Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang sangat masyhur, dia bilang sama anaknya, aku senantiasa memperbanyak sholatku, menyempurnakan dan memperindah agar Allah menjagamu. Agar Allah menjagamu gitu ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Coba kita lihat teman-teman sekalian. Anda mungkin tidak asing tentunya dengan surah Al-Kahfi. Pada saat ketemu antara Nabi Khidir sama Nabi Musa. Karena ada kejadian-kejadian besar ya. 3 kejadian besar ya. Yang pertama tentunya Nabi Khidir sempat membolongi kapal. Nabi Musa tanya kenapa. Terus Nabi Khidir jelasin intinya. Kita simpulkan aja ya. Tentu ceritanya panjang. Nabi Khidir lakukan karena ada raja-raja zalim yang berbuat suka mencuri kapal orang-orang di situ. Maka dia bolongin supaya kapal itu tidak diambil. Karena kapal itu ditunggangi Nabi Musa dan Nabi Khidir secara gratis. Maka beliau mau balas jasanya. Ada anak kecil, kejadian kedua dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tanya kenapa? Allah memerintahkan aku membunuhnya karena keduanya punya orang tua yang saleh, agar jangan sampai anak ini menjadi orang yang jahat. Ya. Tapi itu cuma mukjizatnya Nabi Khidir, bukan kita semuanya. Jangan lihat anak tetangga nakal, orang tuanya baik, bunuh saja. Bukan. Ini mukjizat Nabi Khidir. Tapi kita masuk yang ketiga. Apa yang ketiga? Waktu mereka masuk ke satu negeri, Bapak Ibu sekalian, Nabi Musa sama Nabi Khidir, orang-orang negeri itu nggak mau menerima mereka. Karena orang asing. Di masa dulu itu, kalau negeri itu kayak kita sekarang, komplek ini kan ini kompleknya ada dindingnya. Nah kalau masa dulu tuh kota itu ada dindingnya, ada pintu gerbang. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke situ, ya. Tidak semua orang bisa masuk. Nanti pagi dibuka, malam ditutup, nah, gitu ya. Nah kalau ada tamu-tamu bukan orang negeri itu diusir, disuruh keluar. Khawatir nanti mereka mengkhianat atau mereka membunuh, merampok dan segala macam. Nah waktu itu Nabi Khidir sama Nabi Musa ditolak karena dianggap orang asing, mereka tidak kenal kalau dia Nabi. Nah sebelum keluar dari kota itu, waktu mereka tidak mau dijamu, Nabi Khidir lewatin sebuah tembok rumah mau rubuh. Nabi Khidir perbaikin, gitu kan? Lalu Nabi Musa bilang, kalau seandainya engkau mau hai Khidir, kita bisa jadikan ini sebagai jasa kita untuk negeri ini supaya mereka beri kita tempat untuk nginap, gitu ya.
Jadi kamu kan sudah perbaikin dinding ini. Maka Nabi Khidir mengatakan bukan karena itu. Kesimpulannya ya tentu ada dialog ada Nabi Musa sama Khidir. Tapi saya simpulkan Nabi Khidir mengatakan sesungguhnya di bawah tembok ini ada hartanya anak yatim. Ayahnya dulu orang soleh. Ayah kedua anak yatim ini orang soleh. Yatim itu berarti ayahnya mati ya. Kalau ibunya mati nggak dinamakan yatim. Biasa di Indonesia ditambah piatu. Ya. Nah, tapi kalau yatim dalam agama adalah yang ayahnya mati dan dia belum balik. Jangan nenek-nenek, kakek-kakek ngaku yatim. Ya. Hanya sampai balik saja. Nah kata Nabi Khidir, di bawah tembok ini ada harta, ini tanah ini, rumah ini punyanya anak yatim. Ayahnya meninggal. Tapi ayahnya dulu orang soleh. Maka Allah jaga dinding ini, Allah suruh jaga. Nanti kalau mereka sudah dewasa, mereka akan ambil sendiri harta itu. Nah perhatikan, dalam surah Al-Kahfi ayat 82, Allah kan bilang, wa kana abuhuma salihah. Dan kedua anak yatim ini, ayah mereka itu orang soleh. Kesolehan ini bisa membuat kita menjaga. Apa kata Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 467, innahuma hufidha bisalahi abihima. Sesungguhnya anak yatim tadi yang belum tahu apa-apa masih kecil karena belum balik, dijaga oleh Allah kondisi mereka dan harta mereka yang tinggal oleh mereka, harta karun di bawah tembok itu karena kesolehan ayah mereka. Karena kesolehan ayah mereka. Kemudian Ibnu Al-Munkadir berkata, Inna Allah la yahfadu birrajul salihi waladahu wa walada waladihi wad duwairatul lati hawlahu fama yazaluna fi hifdhin minallahi wasitr. Kata Ibnu Al-Munkadir, sesungguhnya orang yang soleh itu Allah akan jaga anaknya, Allah akan jaga cucunya, Allah akan jaga rumahnya dan rumah-rumah di sekitarnya dari segala macam mara bahaya. Makanya perlu kita bertetangga dengan orang-orang soleh, orang-orang baik itu karena itu efeknya ada. Kesolehan mereka berpengaruh pada amannya negeri kita, amannya rumah-rumah kita, gitu kan? Dan kata beliau, dan mereka terus aja di bawah naungan Allah, ya, sampai ya dikatakan dan selalu ditutupi oleh Allah SWT dari aib-aib dan kekurangan. Ya. Nah ini poin luar biasa gitu ya. Begitu juga ada perkataan yang lain. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya di jilid 9 halaman 179, ini tafsir Quran Al-Azim, wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak itu yang yatim saleh, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salihu yahfadu fi dhurriyyatihi atau yuhfadu fi dhurriyyatihi. Ada dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang saleh itu akan menyebabkan anak-anaknya dijaga. Wa tashmal barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan keberkahan ibadahnya mencakup pertolongan buat anak-anak itu di dunia dan di akhirat. Di dunia anak-anak itu bisa dilindungi oleh Allah, di akhirat bisa ikut sama derajat orang tuanya di surga. Bisyafa'atihi fihim wa raf' darajatim ila a'la darajati fil jannah litaqarra 'ainuhu bihim. Dan dia bisa memberikan pertolongan buat anak-anaknya akan diangkat ke derajat orang tuanya nanti di surga agar membuat hati orang tua yang saleh tadi itu senang karena lihat anak-anaknya kumpul lagi sama dia. Kama jaa fil Qur'ani wa waradatis sunnah bihi, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, hufidha bi salahi abihima wa lam yuzkar lahuma salah. Kedua anak itu dijaga karena kesolehan ayah keduanya dan tidak disebutkan dalam Al-Quran tentang kesolehan anak itu. Karena masih yatim, belum ada ibadahnya. Allah jaga harta mereka bukan karena mereka, tapi karena kesolehan orang tuanya. Ini luar biasa. Ibnu Abbas juga menukil perkataan beliau mengatakan tentang ayat ini, Al-Kahfi 82, wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua anak yatim itu orang soleh. Innallaha ta'ala yasluhu bi salahi rajul waladahu. Ketahuilah Allah Ta'ala memperbaiki urusan anak dari seorang lelaki yang saleh atau orang tua yang saleh. Wa walada waladihi, dan cucunya, bukan cuma anaknya, sampai anak-anaknya, anak daripada anak berarti cucunya.
wa yahfaduhu fi duwairatihi wa duwairati haulah. Dan juga Allah akan jaga tempat tinggalnya. Walaupun dia miskin, pas-pasan rumahnya dijaga. Tidak akan bermasalah dengan rumahnya. Saya berapa kali Masya Allah masuk ke rumah jemaah-jemaah masjid. Rumah saya berkunjung, sempat dipanggil tuh hari saya sempat ada di Surabaya, di Makassar. Rumah mereka biasa. Tapi masuk tuh nyaman banget ya. Ada rumah sederhana kecil, mungkin miskin, tapi nyaman orang masuk ke dalam. Allah berikan keberkahan gitu ya. Dan juga rumah-rumah yang ada di sekitarnya akan dijaga. Fama yazaluna fi sitrin minallahi wa afiyah. Dan mereka akan terus berada dalam perlindungan dan keselamatan dari Allah. Selama mereka ya berada dan bersebelahan dengan orang-orang saleh ini. Hasan Basri juga mengatakan pada saat membaca firman Allah wa kana abuhuma salihah, dan ayah keduanya orang saleh, ma asma'u dzakara fi waladihi ma khaira. Aku tidak mendengar dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tentang kebaikan kedua anak itu. Ya. Hafidhahumallahu bihifdhi abihima. Allah menjaga keduanya karena Allah melihat kedua orang tuanya atau karena orang tuanya. Dan sekian banyak tentunya hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Ya. Baik, selanjutnya juga ada perkataan Ibnu Rajab yang mengatakan itu yang kita dapatkan juga anak-anak kita dijaga. Ya. Bahkan pasangan kita juga terjaga. Kalau bapak-bapak soleh banget, ibu-ibu solehah banget, benar ibadah sama Allah, Allah jaga pasangan kita. Bukan cuma anak-anak, pasangan juga. Apa kata Nabi SAW? Berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan antara kalian anak-anak bakti sama kalian. Jagalah kesucian kemaluan kalian, jangan berzina selingkuh, Allah jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Karena kalau kita mau urus pasangan kita, pasang CCTV, apalah segala macam aplikasi dibeli dibayar untuk mengawasin pasangan, nggak bisa. Di mana kemampuan kita? Habis umur kita untuk itu. Kita masih butuh zikir, baca Quran, majelis ilmu, kita juga mau sholat, nggak ada waktu untuk itu. Kita menikah bukan jadi pengawas, jadi pendamping. Benar kita dukung, salah kita ingatkan, gitu ya. Lalu bagaimana supaya pasangan kita dijaga? Selain kita doakan, kita sendiri jaga kesolehan kita. Kesolehan juga Bapak Ibu sekalian akan menyelamatkan kita dari berbagai macam gangguan dunia. Banyak sekali musibah, ujian itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena kita menjaga amal-amal saleh. Ya. Sebagaimana perkataan Ibnu Rajab juga, barang siapa yang menjaga hak-hak Allah, Allah akan menjaganya dari berbagai macam gangguan. Betul-betul Allah akan jaga dia supaya dia jangan melakukan keburukan-keburukan. Oleh karena itu kaum salafus saleh di kalangan sahabat ya. Bapak Ibu kalau pernah tahu di Mekah itu tempatnya Nabi berdakwah pertama sekali 13 tahun pertama dakwah ya. Itu bukan di rumah beliau, bukan di rumahnya Khadijah. Karena rumahnya Khadijah radhiyallahu anha itu kalau kita sekarang mungkin ada di komplek Menteng, di tempat termewahnya, termahalnya lah di Mekah itu ya. Sebelah tetangganya Khadijah itu Abu Lahab, Abu Jahal. Tokoh-tokoh Mekah yang benci Islam. Jadi kalau orang kumpul sana pasti bisa dikeroyokin. Tahu siapa yang menyumbang rumahnya untuk jadi tempat taklim? Ya, Arkam bi Abi Arkam. Tahu orang ini siapa Bapak Ibu sekalian? Seorang sahabat berumur 16 tahun. 16 tahun dia masuk Islam, kemudian dia menyiapkan rumahnya untuk dakwah. Coba bayangkan awal dakwah. Jadi kata sebagian ulama bukan mustahil Al-Arqam ini panen pahala semua orang Islam sesudahnya. Karena banyak orang masuk Islam di rumahnya. Belajar agama Islam pertama di rumahnya. Baru kemudian pindah ke Madinah, baru menyebar ke seluruh dunia. 16 tahun bisa punya kepedulian untuk menyiapkan rumahnya untuk dakwah. Mana anak-anak kita 16 tahun ini? Di perang Uhud, maaf sebelumnya, di kota Mekah juga ada sahabat-sahabat yang masuk Islam masih muda, 16 tahun. Pernah dengar Zubair bin Awam? Sepupu Nabi ya. Ibunya dia namanya Sofia binti Abdul Muttalib. Itu tante Nabi. Ini Zubair bin Awam waktu terjadi perang Khaybar, perang antara Muslim sama orang-orang Yahudi. Dia berhasil membunuh salah satu kesatria terkuatnya Yahudi yang waktu dia keluar dari benteng disebutkan dalam kisah sejarah Nabi itu. Tingginya seperti pohon kurma. Besar sekali orang itu. Tapi berhasil dikalahkan oleh Zubair karena beraninya dan keikhlasannya. Kata Nabi SAW kalau semua nabi-nabi itu punya bodyguard,
dan bodyguardku adalah atau penolong setiaku adalah Zubair bin Awam. Itu masuk Islam umur 16 tahun. Talha bin Ubaidillah, teman dekatnya Zubair, masuk Islam juga umur 16 tahun. Jadi jangan pernah berhenti untuk mengajar anak muda ini supaya mereka ke agama. Hiburan mereka bukan hanya mall, bukan hanya tempat main-main, ya. Bukan dilarang main loncat balon, main balon, oke lah sepeda. Tapi ada waktunya di mana mereka hadir majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu itu selalu orang tua saja? Kenapa nggak ada anak-anak gadis, anak-anak bujang-bujang yang memang mereka harusnya hadir, dengarin ilmu itu. Supaya apa yang kita rasakan manfaat secara keimanan di umur kita sekarang itu dirasakan oleh mereka. Bayangkan produktifnya mereka ke depannya itu bagaimana? Saya pernah didatangi oleh seorang ikhwah, saya nggak kenal juga beliau. Habis kajian di Kalibata City, ini sering saya sampaikan di kajian karena saya mengambil ibrah juga dari situ ya. Datang kepada saya habis kajian salaman, dia bawa anaknya masih kecil. Kalau saya lihat 5-6 tahun mungkin, sampai maksimal 7 tahun umur anak itu. Dia bilang ini Ustaz anak saya salaman. Saya pikir biasa mau salaman karena ada jemaah biasa salaman. Tapi setelah salaman dia bilang Ustaz ini anak saya. Sudah 1 tahun dengerin ceramah Ustaz. Sebelumnya nggak mau dengar ceramah, tapi saya rayu sampai akhirnya dia sekarang setiap malam mau tidur dengan ceramah. Sekarang Ustaz dia nggak mau tidur kecuali dengar ceramah Ustaz. Dan perlu Ustaz tahu, sampai hari ini dalam 1 tahun dia sudah dengarkan 300 judul ceramah Ustaz. 5-6 tahun dengarin ceramah saya 300 judul. Ini 5 tahun 6 tahun ke depan bagaimana anak ini? Kita punya ribuan jam ceramah ada di YouTube itu bisa didengarin. Itu anak kecil. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Anak-anaknya sekarang kalau minta apa saja, kasih syarat. Ayah ibu mau ke sini hari Sabtu, oke. Asal bukan tempat maksiat, tempat main, makan, oke. Tapi dengan syarat, store 1 surah. Surah apalah, gitu kan? Anggap di juz 30 dulu. Atau pastikan dia sudah harus dalam 1 minggu ini, minggu depan mau minta kemana, minta beli apa, 1 minggu ini tidak boleh ketinggalan sholat 5 waktu, azan, harus ada zikir habis sholat, ada zikir pagi petang, kasih syarat. Gak mau ibadah, tahan fasilitasnya. Jangan dikasih. Ini tidak ibadah, tidak apa-apa, semua dikasih. Buat maksiat malah didukung. Nah, ini jadi masalah ini. Gak mendidik sama sekali gitu ya. Ada yang saya sering sampaikan, mungkin teman-teman saya di sini ada beberapa jemaah Uhud, kami yang sudah pernah ikut ya. Kami kalau di Uhud, di lokasi perang Uhud, itu kami sering ajak jemaah untuk naik ke atas Bukit Pemana untuk dengarin cerita. Subhanallah, mungkin sudah 2 bulan terakhir ini, sekarang kalau masuk ke gunung di Bukit Pemana itu bayar. Dulu masih gratis ya. Sekarang udah berbayar 40 rial atau 50 rial per orang, kurang lebih seperti itu ya. Yang sudah dibatasin. Ya mudah-mudahan saya ke depannya tetap kita bisa ceritain, karena waktu itu saya berpikir ini momentum yang paling bagus untuk menceritakan peperangan di atas Bukit Pemana. Karena di situ ada 50 sahabat Nabi dulu pernah nginjakin kaki gitu ya. Intinya di perang Uhud itu ada kejadian unik teman-teman sekalian. Di antaranya adalah kisah tentang 2 orang sahabat Nabi umurnya 13 tahun. Kalau tadi 16 ini 13 tahun. Nabi SAW waktu itu menyortir orang-orang yang ikut berperang. Tidak semuanya boleh ikut berperang. Terutama yang masih anak-anak. Ditolak-tolakin. Karena dianggap mungkin belum bisa menghadapi, kalau 13 tahun diayunkan pedang mungkin lawan kesatria yang 30 tahun mungkin dia kalah. Tapi waktu ditolak-tolakin, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, ditolak-tolakin, ada satu sahabat 13 tahun namanya Rafi ibn Khadij. Rafi ibn Khadij ini Bapak Ibu sekalian 13 tahun dia datang ke Nabi. Dia bilang apa? Ini perang ya. Dan perang masa dulu coba Bapak Ibu bayangkan bukan perang kayak kita sekarang. Perang masa dulu itu pedang dengan pedang, 90% luka, bisa mati. Ini 13 tahun datang lalu dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, Anda menolak orang-orang yang sebaya dengan saya. Gak boleh ikut perang. Tapi saya punya keterampilan. Saya bisa manah. Coba tes padahan saya, kalau lolos, ikutin saya berperang. 13 tahun minta perang supaya mati syahid. Ini bagaimana ayah ibunya mendidik nih. 13 tahun kita masih sibuk dengan Doraemonnya, masih sibuk dengan Tom and Jerry, sibuk dengan kartun yang tidak masuk hayal, mengkhayal, Spiderman, Batman, semua khayalan, tidak ada tokoh fiktif. Ya. Maka Nabi SAW tes, begitu dites, ya, dilepas anak panah berhasil betul. Nabi lolosin, boleh ikut perang. Ternyata ada temannya dia, namanya Samura bin Jundub. Ini juga unik ini, 13 tahun juga. Dia lihat temannya lolos,
Dia bilang, ya Rasulullah, Anda loloskan Rafi'. Dia mahir mana, saya mahir bergulat. Izinkan saya gulat tapi sama Rafi'. Dia tidak gulat sama orang dewasa. Ini sebaya dengan saya. Kalau saya menang kalahin dia, ikutkan saya jihad. Minta ikut berperang. Ini gimana ibu sama ayahnya didik ini. Gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW izinkan. Bergulat dadura, Samura menang. Maka dua-duanya ikut berperang. Coba bayangkan. Dan sekian banyak contoh orang-orang yang menyibukkan anak-anaknya dalam kesalehan. Jadi efeknya banyak, sudah kita jelaskan tadi efeknya, ke diri kita sendiri, ke lingkungan kita, ya, ke anak-anak kita, kita selamat dari gangguan, maka tidak ada ruginya orang beramal saleh. Buka dan tutup hidup kita dengan amal saleh. Itu tema kita. Wassallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.